Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfiani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 pendekatan pemahaman hadis kontemporer. Adapun judul referensi yang saya ambil yakni metode pemahaman hadis kontemporer menurut Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi oleh Fahru Rozi, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI As-Sunnah Deli Serdang. Masa kontemporer. Fase modern kontemporer ini dapat dikatakan sebagai periode keemasan dalam metode pemahaman hadis. Hal ini tentu tidak berlebihan, dikarenakan kekayaan pemikiran ulama atau pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian. Makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkap makna yang terkandung dalam hadis, dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya yang memang memfokuskan dalam metode, perangkat, pendekatan dalam pemahaman hadis. Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi adalah 2 ulama besar kontemporer. Pertama, metode pemahaman hadis Nabi menurut Muhammad Al-Ghazali. Metode pemahaman hadis menurut Muhammad Al-Ghazali melalui bukunya yang berjudul As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahli Al-Fiqh wa Ahli Al-Hadis dapat disimpulkan bahwa Muhammad Al-Ghazali menetapkan 4 kriteria dalam memahami hadis Nabi. Yang pertama, perbandingan hadis dengan Al-Quran. Yang kedua, perbandingan hadis dengan hadis lain. Yang ketiga, perbandingan hadis dengan fakta sejarah. Yang keempat, perbandingan hadis dengan kebenaran ilmiah. Yang pertama, perbandingan hadis dengan Al-Quran. Penerapan pemahaman hadis dengan metode ini dilakukan Muhammad Al-Ghazali secara konsisten, sehingga banyak hadis yang sahih, seperti dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang dianggap do'if. Beliau lebih mengutamakan hadis yang sanadnya do'if, bila kandungan maknanya sejalan dengan prinsip ajaran Al-Quran, daripada hadis yang sanadnya sahih, tetapi kandungan maknanya tidak sejalan dengan inti ajaran Al-Quran dalam persoalan kemaslahatan dan muamalah duniawiyah. Yang kedua, perbandingan hadis dengan hadis lain. Yang dimaksud dengan metode ini ialah melakukan komparasi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain yang setema. Sebelum melakukan istimbat hukum, perlu dilakukan uji coba dengan hadis-hadis lain yang berkaitan. Yang ketiga, perbandingan hadis dengan fakta sejarah. Hadis dan sejarah memiliki hubungan yang sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Sebaliknya, apabila terjadi penyimpangan antara keduanya, salah satu di antara keduanya akan diragukan kebenarannya. Yang keempat, perbandingan hadis dengan kebenaran ilmiah. Menurut Al-Ghazali, hadis dan kebenaran ilmiah adalah 2 hal yang saling bergandengan. Hadis yang sahih pasti sejalan dengan fakta ilmiah. Bila satu sama lain tidak bisa dikompromikan, pasti salah satunya ada problem. A. Metode pemahaman hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi. Dalam memahami hadis, Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah menggunakan 8 kriteria. Yang pertama, memahami sunnah sesuai petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang setema. Yang ketiga, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. Yang keempat, memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, dan kondisi serta tujuannya. Yang kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Yang keenam, membedakan antara ungkapan hakiki dan majaz. Yang ketujuh, membedakan yang gaib dan yang nyata. Yang kedelapan, memastikan makna kata dalam hadis. Penerapan pemahaman hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, memahami sunnah sesuai petunjuk Al-Quran. Menurut Al-Qaradawi, untuk memahami sebuah hadis dengan benar, terhindar dari penyelewengan atau takwil yang buruk, maka haruslah sesuai dengan bimbingan Al-Quran, karena terdapat hubungan yang signifikan antara hadis dengan Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang setema. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami hadis, perlu mempertimbangkan riwayat lain
yaitu dengan cara menghimpun hadis-hadis yang senada. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa terkadang sebuah hadis saling mengikat, saling mempertegas dan saling menghususkan antara satu sama lain. Yang ketiga, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. Pada dasarnya tidak ada nas-nas syar'i yang sahih, saling kontradiksi. Kebenaran tidak akan mungkin saling bertentangan satu sama lain. Kalaupun ada, menurut Al-Qardawi itu hanya luarnya saja. Pada hakikatnya tidak demikian. Yang keempat, memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya. Memahami hadis Nabi dapat dilakukan dengan cara memperhatikan latar belakang, ilat atau melalui kejadian yang menyertainya. Hal ini mengingat bahwa Nabi itu adalah sosok yang multifungsi, bisa berperan sebagai pemberi solusi, penyelesaian perkara, dan seterusnya. Yang kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Memahami hadis Nabi harus memperhatikan tujuan yang bersifat menetap dan sarana yang dapat berubah-ubah. Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memahami hadis adalah karena mencampur adukan antara tujuan dan sarana tanpa memilah-milahnya, atau lebih fokus pada sarana sementara target hadis itu sendiri diabaikan. Yang keenam, membedakan antara ungkapan hakiki dan majas. Bahasa Arab kaya dengan kata-kata majas, bahkan penggunaan majas lebih berkesan di hati dibandingkan kata-kata yang bersifat langsung atau hakiki. Yang ketujuh, membedakan yang gaib dan yang nyata. Hadis tidak hanya berbicara tentang alam nyata, tetapi juga membahas hal-hal yang bersifat gaib. Hadis berbicara tentang malaikat, jin, setan, iblis, arosi, kursi, kolam, lauh mahfuz, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua cerita hal gaib hadisnya sahih. Sekian penjelasan dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.